Aduh, gimana ini, Bro? Total football ala Patrick ya, dilindas ya sama Australia 5-1 ya. Gue sebenarnya nggak mau kritik terlalu banyak, nggak mau. Tapi ya gue kecewa, bro. Bener-bener kecewa. Ibarat ini masakan ya. Lu udah ada daging, ya kan? Ada keluak, ya kan? Ada bumbu-bumbu super racikan, ya kan? Pas dimasak nggak jadi rawon, bro. Jadinya bobor. Nah, kemana dagingnya itu? Hah? Lu nggak paham apa yang dilakukan oleh Patrick, Alex, sama Denny Lanzat. Kita ini kayak pemain apa ya? Cuman main bagus 10 menit loh. Habis itu hilang. Dan di 10 menit kita benar-benar dapat 2 peluang. Satu sundulan JIZ ditepis sama kiper tua itu Matthew Ryan. Terus dapat penalti, men. Kak gol. Wis ruwet ya. Ruwet banget. Katanya pemain yang dimainkan itu punya minute play yang banyak di klub masing-masing. Lah ini 5 bulan gak main Nathan Choaon ini, bro. Udah bikin kita kena penalti. Dan dia juga bertanggung jawab atas golnya Jackson Irvine. Dia itu perannya sebagai gelandang bertahan. Kok bisa Jackson itu tendang bola 2 kali? 2 kali di depan gawang tanpa ada gangguan yang berarti, men. Waduh. Kita semua berharap Joe Pelupesi tandem dengan Tom Hai. Yang ada kita Nathan, bro. Kalau dibilang kita main bagus, iya. Defensifnya kita dirubah dari deep ini ya, pertahanan yang sangat dalam di era Sintayong, terus diganti dengan high line defensif. Kok jadi kayak ngelihat deja vu gitu ya? Kayak tim Liga Inggris gitu. Peringkat 15. Spurs, Tottenham Hotspur. Mainnya bagus memang. Defense-nya tinggi tapi bobol men. Waduh. Emang ternyata di press conference Patrick Kluivert ini kiblatnya Ange Postecoglou ya. Kita nggak bisa main kayak gini ketika melawan Bahrain dan Cina. Ini benar-benar permainan yang open ya. Banyak banget lubang di sana sini ketika bertahan. Dan coverage area yang sangat luas dirasakan oleh pemain belakang dan DM. Capek banget, men. Kalau dulu coverage area yang luas itu ada di departemen striker. Striker harus lari setengah lapangan lebih. Ya ini sekarang kita ada di tengah lapangan ini, men. Defense kita. Jadi mereka lari ke belakang itu capek banget. DM-nya juga habis menjembatani serangan untuk ke sayap maupun striker, dia harus turun terlalu jauh. Dan kita nggak ada DM yang muda di situ. Joe Pelupesi pun umurnya 31, 32 lah. Ya 11-12 sama Tom Hai. Dan harusnya ini dimainkan bergantian. Gue nggak tahu kenapa Joe Pelupesi nggak dimainin. Dan ada posisi yang menurut gue double di situ. Ada Dean James sama Calvin Verdong. Tapi dua-duanya ini nggak ada kerjasama. Tiki taka, 1-2 kayak 1-2. Berkali-kali crossing, cuman 1 crossing aja dari oleh Romani itu dapat ke si Eliano Reinders.
Kita bener-bener rindu sosok dari Ragnar Oratmangun. Bener-bener men. Tuh sayap kiri kalau ada Ragnar, tengah Ole, kanannya kasih aja si Kevin Dix lah, suruh naik lah itu. Karena ya Kevin Dix kalau bertahan juga jelek man, jelek banget lah. Menurut gue ya, pemain yang stabil cuman Calvin Verdong. Udah, yang lainnya angin-anginan. Dua pemain bertahan kita cedera, Miss Hilhurst dan juga Sandy Walsh. Ya harusnya nggak ada pengaruh yang signifikan ya, karena kita masih punya Rizky Ridho untuk menggantikan Hilhurst, dan juga kita masih ada selain Kevin Dix. Gue nggak setuju Kevin Dix ditaruh sebagai fullback kanan. Taruh dia agak ke depan, mobilitas dia bagus. Bahkan Kevin Dix lah yang kasih umpan daerah ke Ole Romani sehingga golnya, keren tuh golnya men. Gol khas pemain-pemain Belanda. Juggling di udara, first time shooting, benar-benar indah. Dan kita harus memperbaiki dari sisi defense kembali. Anehnya ini di era Sintayong, kita ini susah dibobol itu susah, kecuali lawan Jepang ya. Susah banget kita dibobol. Tiba-tiba sekarang, waduh, babak pertama udah 3-0. Sundulan lagi, corner kick 2 kali, situasi yang sama. Bola diarahkan ke back post, far post. Gak ada yang secure box. Semua pemain bertahan kita fokus di area dekat kiper. Tapi di far post gak ada orang. Disitulah Jackson Irvine dan juga si Miller itu bikin gol. Peluang itu masih ada. Melawan Bahrain wajib menang dan juga Cina wajib menang. Karena kita nggak akan survive ketika melawan Jepang di pertandingan terakhir. Kalau kita dapat 6 poin, 12 poin, kita at least ada di peringkat 3 atau 4. Garansi. Dan kita harus bertemu dengan grup yang lain untuk menjalani ronde keempat. Ini benar-benar wow. Target seri harusnya bisa dicapai lah melawan Australia. Mereka kehilangan 6 pemain inti. Mereka mainnya pragmatis. Dan menurut gue semua 5 gol dari Australia itu buah dari kesalahan kita sendiri. Gak ada yang mereka main sistematis, main dengan cara-cara yang kreatif, gak ada. Yes, cuman ngandelin sundulan, penalti. Cuman golnya Jackson Irvine yang kedua itu aja lah, yang benar-benar itu pun dari menurut gue itu kemalut lah. Gak ada spesialnya ini Australia. Tapi somehow mereka bisa cetak 5 gol. Wah, di PR banget buat Coach Patrick Kluivert, Denny Lanza dan Alex Pastur. Coba pelajari rekaman Jepang lawan Bahrain, please. Bahrain cuma kalah 2-0 lawan Jepang. Ini berarti mereka juga ada peningkatan. Dan gua harap kita bisa ada strategi tambahan selain 4-3-3 yang ditunjukkan seperti kemarin. Gue berharap banget karena ini hanya menghasilkan 1 gol men. Build up play bagus, tapi kita perlu itu berkali-kali. Kita perlu itu banget. Gak bisa kita ngandalin crossing long ball, gak ada gunanya. Kecuali lawan kita highline juga. Australia kemarin gak highline men, defensifnya terlalu dalam. Dikasih long ball ya gampang banget lah diantisipasi. Ini gimana sih timnas nih? Reality check ini ya, benar-benar reality check. Gue nggak bisa berkata-kata lagi. Gue cuman berharap perjuangan ini tetap diteruskan. Tetap kita sebagai fans harus mendukung secara positif. Ya kritik boleh lah, kritik boleh. Cuman ya gue nggak tahu lagi. Gimana menurut lo?
pakai formasi apa lagi timnas Indonesia ini. Ya, oke, itu dulu. Gue Widhi Sasongko undur diri. Salam sepak bola.